Ini ada pertanyaan, baru saja lihat video di sosmed, ada yang menyampaikan bahwa kalau yang namanya syahadat itu harus menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan dianggap syahadatnya, persaksiannya palsu. Baik, terkait dengan video tersebut, saya tidak nonton, saya tidak tahu bagaimana kebenaran video tersebut, tetapi kita harus pahami prinsip syahadat. Prinsip syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasul adalah utusan, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai orang yang beriman, kita mengucapkan ini, yang pertama kita harus ittiba. Perintahnya seperti itu. Iman itu adalah ketundukan. Jadi iman itu adalah ketundukan. Kalau kemudian iman itu dipikir pakai akal, maka nyun sewu, hampir akal kita sulit untuk mencerna dalam banyak hal. Tetapi ini keimanan itu adalah dengan ketundukan, bahwa ketika kita masuk Islam kita diminta untuk syahadat, dan syahadat ini maknanya bukan sekedar persaksian, tapi maknanya ikrar, pengakuan, tapi maknanya qasam, sumpah. Jadi maknanya adalah sumpah, maknanya juga janji setia. Jadi yang namanya orang bersumpah itu tidak harus menyaksikan. Namanya orang janji setia itu juga tidak harus menyaksikan. Namanya orang ikrar itu juga tidak harus menyaksikan. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan saksi itu sudah kita ketahui. Yang namanya saksi itu ada saksi fakta dan ada saksi ahli. Jadi ada saksi fakta, ada saksi ahli. Nampaknya dalam video ketika membahas saksi itu terjebak pada saksi fakta. Padahal saksi itu tidak hanya saksi fakta, tapi juga ada saksi ahli. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ketika Yusuf pada saat itu digoda oleh perempuan, ada saksinya enggak? Tidak ada. Lalu yang bersaksi siapa? Saksi ahli. Yang bersaksi adalah saksi ahli. Apakah saksi ahli menyaksikan Yusuf digoda? Tidak. Apakah saksi ahli menyaksikan Yusuf yang menggoda? Tidak. Saksi ahli pada saat itu melihat bahwa baju yang terkoyak pada Yusuf itu bagian belakang. Maka saksi ahli mengatakan bahwasanya ini tipu daya perempuan, laki-lakinya benar, dan persaksian ini diterima padahal saksinya tidak melihat. Inilah saksi ahli, dan kita bisa menjadi saksi ahli karena membaca Al-Quran, karena membaca hadis Nabi. Dalam Quran disebutkan tentang keagungan Allah, mentauhidkan Allah. Dalam Quran disebutkan tentang kerasulan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang kenabian beliau. Bahkan dalam kitab suci sebelumnya juga disebutkan tentang kenabian beliau. Maka dengan demikian, ketika kita dengan ilmu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka
dengan sendirinya kita bersaksi dan kita juga saksi, yakni saksi ahli. Itu kalau mau logika dibantah dengan logika. Tetapi pada prinsipnya iman adalah ketundukan, bahwa dalam rukun iman kita itu hendaknya yang pertama adalah syahadat. Demikian pula sholat, itu tidak usah dilogika. Kalau kemudian dilogika, kenapa sholat menghadapnya ke kiblat? Kenapa sujud kepalanya di bawah tidak kepalanya di atas misalnya? Kenapa rukuk kok begitu? Ya tidak perlu. Kita ini beriman, ketundukan, dan kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah itu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita masuk Islam, maka tetap harus mengucapkan syahadat, karena itu adalah ikrar, itu adalah janji setia, itu adalah sumpah, itu adalah persaksian. Wallahu alam bishawab.